Apakah Menara Babel adalah bukti kesombongan manusia yang hendak menyaingi pencipta? Apakah memang manusia mempunyai kemampuan membangun menara sampai ke langit? Apakah namanya suatu kesombongan bila tidak ada kemampuannya? Mengapa Bapa di sorga mengacaukan bahasa walaupun tidak mungkin membangun suatu bangunan sampai ke sorga? Ataukah bukan karena tinggi bangunannya yang hendak digagalkan? Tetapi ada sesuatu hal lain yang mengerikan dan membahayakan umat manusia di muka bumi. Menara Babel adalah menara yang dikatakan puncaknya akan sampai ke langit. Karena kesombongan manusialah, maka Yahwa Elohim memutuskan untuk menghukum. Dengan cara mengacaukan mereka semua sehingga mereka gagal membangun menara yang sampai ke sorga. Betulkah karena kesombongan manusia? Benarkah karena keinginan manusia membangun menara sampai ke langit? Apakah memang manusia dapat membangun sampai ke langit? Bila memang tujuan dari bumi menuju ke sorga, bukankah dengan teknologi sekarang tidak perlu lagi membangun suatu bangunan untuk bisa jauh lebih tinggi dibandingkan Menara Babel? Bukankah bisa dengan pesawat terbang? Bagaimana dengan roket antariksa dengan kecepatan dan kemampuan untuk terbang ribuan kilometer di atas tanah? Jarak yang dicapai akan jauh sekali dibandingkan tinggi Menara Babel. Menurut pandangan Torah 30 menit, tidak ada bangunan atau apapun juga yang dibuat atau dibangun oleh manusia yang dapat mendekati sorga, apalagi menuju sorga. Bukan dikarenakan jaraknya, tetapi sesuatu yang menghalangi, yang tidak memungkinkan bangunan fisik, yang berwujud dan berbentuk menuju sorga. Sebenarnya kata sampai tidak ada di terjemahan bahasa Ibraninya, melainkan kata yang ditambahkan untuk menghubungkan kata puncak dan kata langit. Menariknya, terjemahan Perjanjian Lama versi Septuaginta Brenton memberikan keterangan menuju ke sorga. Kami akan mencoba memberikan terjemahan yang menurut pandangan kami akan lebih bisa menjelaskan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, dengan sebuah menara yang puncaknya dapat membawa kita menuju ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi puncak Menara Babel adalah suatu tempat di mana seseorang dapat berpindah tempat dari muka bumi ini ke sorga, atau yang akan kami sebut di sini dengan istilah portal dimensi. Mari kita perhatikan kalimat permulaan usaha. Itu berarti pembangunan Menara Babel merupakan titik awal dari rencana yang hendak dicapai. Berikutnya perhatikan kalimat, tidak ada yang tidak. Artinya, suatu hari nanti upaya tersebut akan berhasil atau terlaksana. Kapankah akan terjadi? Menurut pandangan kami di akhir zaman. Menurut Torah 30 menit, ayat ini jelas sekali menerangkan bahwa apa yang Yahwa Bapa lakukan adalah menunda apa yang akan terjadi, tetapi tidak menggagalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya. Diceritakan bahwa Yakub, yang disebut juga Israel, bermimpi, atau diberikan suatu penglihatan oleh Elohim. Di dalam penglihatannya ada suatu tempat di muka bumi yang mana malaikat-malaikat Elohim turun dan naik. Dari sorga ke bumi, dan dari bumi ke sorga. Kata tangga dalam bahasa Ibraninya sulam. Tetapi bila kita lihat kata tangga dalam ayat ini, berasal dari bahasa Ibrani lul, dan bukan sulam. Kami mengerti bahwa kata lul dapat diartikan anak tangga. Dan kata sulam dapat berarti tangga secara keseluruhan. Walaupun tentu saja kata lul, dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 8 dapat juga diberikan terjemahan, sebuah tangga. Dan yang menariknya lagi, kata sulam, hanya terdapat di Kejadian pasal 28 ayat 12. Dan tidak ada di ayat-ayat lainnya. Ketika Yehusha Kristus terangkat ke sorga, apakah naik melalui tangga? Mungkin tangga yang tidak terlihat kasat mata yang menghubungi bumi ke sorga. Apakah malaikat-malaikat di sorga juga naik dan turun menggunakan tangga yang tidak terlihat mata? Menggunakan kakikah mereka naik dan turun ke sorga? Dengan kakikah Yehusha Kristus turun dari sorga ke bumi di akhir zaman? Bila Yehusha Kristus dan para malaikat terbang, ataupun melayang, apakah diperlukan anak tangga?
Menurut pandangan kami tidak. Ada di suatu tempat, tidak di permukaan bumi tentu saja. Lebih tepatnya berlokasi di bawah langit, di atas permukaan bumi. Suatu tempat antara langit dan bumi. Suatu portal yang menghubungkan bumi dengan sorga. Yaitu portal dimensi. Sudah jelas iblislah, atau yang disebut juga Lucifer, atau yang umum disebut Antikristus, otak di belakang pendirian Menara Babel. Ia adalah malaikat kegelapan. Ia mengetahui rahasia-rahasia sorga seperti juga halnya malaikat-malaikat Elohim. Iblis pun mengetahui adanya portal dimensi yang menghubungkan bumi dengan sorga, di mana para malaikat terbang keluar masuk melalui portal tersebut. Iblis berusaha membuat suatu bangunan yang di ujungnya terdapat portal dimensi. Apa yang hendak Antikristus bangun di muka bumi, menurut pandangan kami adalah sesuatu yang pernah ia lihat di sorga. Sekali lagi kami mengingatkan, bahwa iblis adalah Hillel ben Shahar, sang bintang timur yang memiliki hikmat dan pengetahuan mengenai bumi dan sorga. Menara Babel tidak lain adalah kopian apa yang ada di sorga. Suatu hari nanti, yaitu di akhir zaman, iblis akan membuka portal dimensi yang menghubungkan sorga dengan bumi. Tujuan utamanya untuk membawa sepertiga malaikat kegelapan yang tertawan masuk ke bumi. Pada masa itu, malaikat-malaikat kegelapan ini akan mengejar dan menyiksa orang-orang percaya yang tertinggal, atau yang tidak terangkat. Yang sudah diingatkan oleh Yehusha Kristus dalam perumpamaan 5 perawan bijaksana dan 5 perawan bodoh. Pada masa aniaya besar, malaikat-malaikat kegelapan tidak perlu menyiksa orang-orang dunia yang tidak mempercayai dan menyembah Yahwa Bapa, Yehusha Kristus dan Ruach HaKodes. Untuk apa menyiksa orang-orang, yang pada akhirnya akan dilempar ke neraka abadi oleh Yahwa Elohim? Tetapi tujuan utama mereka adalah orang-orang percaya yang tertinggal, yang masih memegang iman mereka. Sungguh kengerian yang belum pernah terjadi di muka bumi ini, khususnya untuk orang-orang percaya. Kiranya Roh Kuduslah yang memampukan untuk tidak menjadi bagian dari 5 perawan bodoh sampai masa akhir zaman. Amin.